baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sabri Ahmar dengan NIM D1012010007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isu yang saya bahas itu terkait tentang urgensi peningkatan kualitas lingkungan di permukaan kumuh di Kelurahan Pandang. Kelurahan Pandang tercatat 4.835 jiwa yang terdiri atas 2.311 jiwa laki-laki dan 2.524 jiwa perempuan. Kondisi bangunan atau permukiman sebanyak 1.304 rumah sehat dan 68 rumah kurang sehat. Adapun pada lokasi studi kasus yaitu di Jalan Pandang RT 001 dan RT 003, RW 003 memiliki jumlah penduduk sebesar 712 jiwa dan memiliki 182 kakak dengan rincian 365 jiwa laki-laki dan 347 jiwa perempuan. Pada Kelurahan Pandang ini terdapat beberapa kawasan yang permukimannya tidak memiliki standarisasi permukiman yang layak. Kepadatan bangunan di kawasan ini, jarak antar bangunan sangat rapat antar rumah, dan kualitas bangunan di kawasan ini sebagian besar tidak layak huni. Dengan contoh, beberapa material bangunan terbuat dari triplex, papan, kayu bambu, dan dinding bangunan terbuat dari atap seng, serta kondisi jalan lingkungan terbuat dari material paving block dengan kondisi beberapa titik mengalami kerusakan. Terdapat juga drainase lingkungan di permukiman kumuh ini yang tidak berfungsi dengan baik, dan juga banyaknya sampah pada drainase sehingga menyebabkan tidak mengalirnya air limbah rumah tangga, dan pada akhirnya akan muncul genangan air di jalan. Arahan peningkatan kualitas lingkungan di permukiman kumuh. Yang pertama itu penyediaan sarana persampahan. Penyediaan sarana persampahan pada kelurahan ini berupa penyediaan sarana berupa tong sampah dan menerapkan sistem bank sampah, di mana dapat dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi menjadikan sampah sebagai sumber ekonomi, yaitu dengan memilah-milah mana sampah anorganik seperti misalnya botol-botol, kardus, koran, dan lain sebagainya untuk dapat dijual ke bank sampah. Sedangkan sampah organik yang dihasilkan dapat diolah menjadi pupuk dan kemudian hasilnya dapat dijual, sehingga apabila konsep bank sampah ini diterapkan dan dikelola dengan baik, maka permasalahan terkait sampah dapat diatasi dan juga masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi di dalamnya. Selain itu juga diharapkan pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat sebagaimana cara mengolah pupuk sesuai dengan standar, sehingga hasil dari produk tersebut dapat memiliki kualitas baik. Tidak hanya itu, diharapkan juga pemerintah untuk membantu dan menyiapkan pasar guna, membantu masyarakat dalam memasarkan hasil produk pupuk mereka. Apabila konsep tersebut dikelola dan diorganisir dan baik, maka permasalahan terkait dengan sampah dapat diatasi dan tidak lagi terjadi penumpukan sampah seperti yang selama ini terjadi. Yang kedua itu penyediaan proteksi kebakaran. Penyediaan pertama itu alat pemadam api ringan. Penyediaan berupa penyediaan alat pemadam api ringan atau disebut APAR, penyimpanan di setiap titik RT kelurahan. Ketersediaan APAR di kelurahan ini sangat diperlukan untuk mencegah kebakaran karena tidak semua tempat dapat menjangkau air dengan mudah dan memiliki air dalam jumlah yang cukup ketika memadamkan api. Selain itu, jika sudah terjadi kebakaran dengan api besar, akan lebih sulit dipadamkan dan harus meminta bantuan pada petugas pemadam kebakaran. Padahal untuk menunjukkan tempat terjadinya kebakaran juga perlu memakan waktu, dan dikhawatirkan jika api tidak segera ditangani akan lebih cepat merambat serta membakar lebih banyak benda di sekitarnya. Yang kedua itu motor pemadam kebakaran. Dengan penyediaan motor pemadam kebakaran ini sangat efisien digunakan terutama di kawasan Kelurahan Pandang ini karena memiliki ruas jalan yang sempit, dan sebagai ganti mobil pemadam kebakaran yang tidak bisa mengakses atau menjangkau di kawasan-kawasan tersebut. Dan yang terakhir itu normalisasi drainase. Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan
atau kebangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan. Di permukiman Kelurahan Pandang ini kondisi drainasenya tidak terhubung dan dipenuhi sampah sehingga airnya tidak mengalir dan mengalami penyumbatan yang menyebabkan genangan air sehingga banjir di kawasan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan normalisasi drainase dengan memperbaiki saluran drainase yang rusak dan menyiapkan sistem drainase yang terpadu, meningkatkan pelayanan jaringan drainase, meningkatkan kualitas saluran drainase, menyediakan sistem penyaluran limbah di kawasan permukiman, normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder, saluran sungai, dan menetapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di sekitar kawasan Kelurahan Pandang ini. Dan yang terakhir itu urgensi peningkatan kualitas lingkungan di permukiman kumuh. Peningkatan kualitas lingkungan hidup perlu diperhatikan pemerintah karena penurunan kualitas lingkungan hidup atau degradasi tentu saja berdampak negatif yang menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia. Penurunan kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu alam dan manusia. Faktor alam yang menyebabkan degradasi lingkungan tidak dapat diprediksi dan dihindarkan oleh manusia sepenuhnya. Faktor alam ini misalnya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, angin topan, wabah penyakit, kekeringan, dan kebakaran. Sedangkan faktor manusia yang menyebabkan degradasi lingkungan sepenuhnya tergantung usaha manusia dalam mengendalikan kegiatannya, termasuk dalam mengelola lingkungan hidup. Inilah yang sering dijumpai di permukiman kumuh. Degradasi lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia mendorong terjadinya bencana alam, kerusakan fisik, korban jiwa, timbulnya penyakit, perubahan iklim, dan kelaparan. Manusia juga memerlukan daya dukung unsur-unsur lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Udara, air, makanan, sandang, pangan, dan seluruh kebutuhan manusia harus diambil dari lingkungannya. Akan tetapi proses interaksi manusia dan lingkungan ini tidak selalu mendapat untuk kadang-kadang merugikan. Begitu juga yang ada di permukiman kumuh. Contoh kecil kegiatan masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungannya dengan membuang sampah sembarangan yang tentunya dapat mencemari lingkungan. Salah satu dampak apabila makanan atau minuman mengandung zat-zat berbahaya bagi kesehatan. Zat tersebut dapat berupa racun asli ataupun kontaminasi dengan mikroba, patogen atau bahan-bahan kimia sehingga terjadinya penyakit atau keracunan. Hal ini merupakan hubungan timbal balik antar aktivitas manusia dengan lingkungannya. Tentu saja hal ini dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat yang bermukim di tempat tersebut. Pengaruh penurunan kualitas lingkungan terhadap kesehatan disebabkan oleh yang pertama itu manusia membutuhkan sumber energi yang diambil dari lingkungan, yakni makanan. Makanan yang harus tersedia sangat besar untuk kebutuhan manusia di dunia di samping masalah distribusi. Yang kedua itu adanya elemen yang langsung membahayakan kesehatan secara fisik seperti beruang, harimau, ular, dan lain-lain. Yang ketiga itu adanya elemen mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Mikroba ini digolongkan ke dalam berbagai jenis seperti virus, rickettsia, bakteri, protozoa, fungsi, dan metazoa. Dan yang terakhir itu adanya vektor, yakni serangga penyebar penyakit dan reservoir agent penyakit. Vektor penyakit yang memegang peranan penting dalam penyebaran penyakit nyamuk, lalat, kutu, pinyal, dan tungau. Oleh sebab itu, pentingnya penanganan permasalahan lingkungan di permukiman kumuh harus diperhatikan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Surat Keputusan Wali Kota Nomor 50 Keputusan tahun 2014 tentang penetapan lokasi kumuh Kota Makassar tahun anggaran 2014. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman bahwa perencanaan kawasan permukiman harus mencakup yang pertama itu peningkatan sumber daya perkotaan atau pedesaan. Yang kedua itu mitigasi bencana. Yang ketiga penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai urgensi peningkatan kualitas lingkungan hidup di permukiman kumuh untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar untuk kedepannya.